Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan pembelajaran neuroscience. Bagian A, sains pembelajaran. Neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari neuron atau sel saraf. Sedangkan pembelajaran neuroscience adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem saraf dengan pembelajaran dan perilaku. Dalam proses pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama neuron dan sistem saraf. Neuron terbagi menjadi 3. Yang pertama neuron sensorik, juga dengan aferen, mengirimkan impuls yang diterima dari reseptor ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik atau disebut dengan neuron aferen, membawa isyarat yang keluar dari otak atau saraf susun tulang belakang ke organ efektor, terutama otot dan kelenjar. Dan yang terakhir, interneuron, disebut juga dengan neuron asosiatif. Yang kedua, struktur otak. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama cerebrum atau otak besar. Cerebrum adalah bagian otak yang terbesar dari otak manusia, yang juga disebut dengan cerebral cortex. Cerebrum terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus. Pertama, lobus frontal, merupakan bagian lobus yang paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, gerak, kognisi, pencernaan, penyelesaian masalah, dan memberi penilaian kreatif, kontrol perasaan, dan lain-lain. Yang kedua, lobus parietal, berada di tengah, berhubungan dengan proses tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Yang ketiga, lobus occipital, ada di bagian paling belakang, berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Bagian kedua otak yaitu cerebellum atau otak kecil. Ini terletak di bagian kepala dekat dengan ujung leher bagian atas. Berfungsi mengontrol otomatis otak yang diantaranya mengubah sikap dan mengubah posisi, koordinasi, dan gerakan tubuh. Bagian ketiga otak, brainstem atau batang otak. Batang otak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak tengah, disebut juga dengan midbrain, adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, inserpsi mata, gerakan tubuh, dan pendengaran. Yang kedua, medulla oblongata adalah titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Begitupun sebaliknya. Berfungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernapasan, dan pencernaan. Yang ketiga, pons. Pons merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak yang bersama dengan formasi retikular. Dan otak terakhir yaitu limbic system atau sistem limbik. Terletak di bagian tengah otak, merupakan struktur sirkuit di tengah yang memutari alamus. Berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasi, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks,
pusat dorongan senang, dan juga memori jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurawalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi setiap anak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, serta informal. Selanjutnya, anak usia dini adalah anak yang berusia 3-6 tahun yang merupakan individu unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa, serta komunikasi non-formal serta informal. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neuroscience dalam pembelajaran AUD. Neuroscience pembelajaran. Neuroscience pembelajaran adalah ilmu yang khusus mempelajari neuron sel saraf. Sedangkan neuroscience pembelajaran adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem saraf dengan pembelajaran dan perilaku sel-sel saraf ini yang menyusun sistem saraf kepala. Umumnya para neuroscientist memfokuskan pada sel saraf yang ada di otak. Sel saraf bukan merupakan unit terkecil karena yang disebut adalah sinopsis atau titik pertemuan dua sel saraf yang memindahkan dan meneruskan informasi. Adapun neuro dan sistem saraf, sel adalah bagian terkecil dari suatu organisme susunan saraf sel-sel saraf. Di dalam sel-sel saraf terdiri dari sel saraf, serabut saraf, sel-sel saraf terdiri atas citoplasma. Terdapat 3 jenis neuron. Yang pertama, neuron sensorik yang disebut juga neuron efferent. Yang kedua, neuron motorik. Yang ketiga neuron asosiatif. Urat saraf merupakan kumpulan akson yang diletakkan yang terdapat dalam beribu-ribu neuron. Di antara neuron terdapat sejumlah besar sel glial yang berasal dari Yunani atau gila, yaitu perekat. Adapun otak terbagi 4, yaitu otak besar, Menuju neuroscience pendidikan atau ilmu saraf kependidikan. Ada beberapa argumen sekaligus upaya untuk membangun bidang ilmu ini, yaitu neuroscience pendidikan atau ilmu saraf kependidikan. Yang pertama, neuroscience pelopor revolusi kecerdasan. Otak manusia tersusun oleh 100 miliar sel-sel otak atau neuron dan 100 triliun sel pendukung. Jumlah yang sangat spektakuler ini mungkin melebihi jumlah galaksi di alam semesta. Dari sekian banyak sel neuron, masing-masing saling berhubungan atau berinteraksi, dan hasil interaksi antar sel tersebut menghasilkan sirkuit berupa pikiran, pengalaman, dan kepribadian. Yang kedua, neuroscience versus doktrin pembelajaran. Tidak ada anak yang sama, meskipun lahir dari satu kandungan. Sebagaimana tidak ada sidik jari yang sama meskipun dalam satu tangan. Fakta ini berimplikasi dalam pendidikan bahwa tidak ada satu metode atau strategi pembelajaran yang cocok untuk semua anak. Menggunakan satu strategi untuk mengajar banyak anak, terlebih lagi diulang-ulang, sama halnya dengan menyamakan otak anak, tepatnya menyamakan potensi anak. Konsekuensinya banyak potensi anak yang mati, justru karena di bangku sekolah dan hanya sedikit potensi yang dapat dikembangkan. Yang ketiga,
otak dan pendidikan. Secara umum, terdapat 10 hukum otak yang relevan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Yang pertama, unik. Yang kedua, khusus. Yang ketiga, sinergitas. Yang keempat, hemisferik dan dominasi otak kanan-kiri. Yang kelima, herbagrafis. Yang keenam, plastisitas sel saraf. Yang ketujuh, imajinasi dan empiris. Yang kedelapan, simultanitas. Yang kesembilan, simbiosis. Dan yang ke-10 ialah otak laki-laki dan otak perempuan. Yang keempat atau yang terakhir ialah neuroscience pendidikan. Sebagaimana disebutkan David A. Souza bahwa walaupun pendidikan bukan pakar otak, tetapi pendidik adalah satu-satunya profesi yang pekerjaannya setiap hari ialah mengubah otak. Ironisnya, selama berabad-abad. Yang keempat atau yang terakhir ialah neuroscience pendidikan. Sebagaimana disebutkan David A. Souza bahwa walaupun pendidikan bukan pakar otak, tetapi pendidik adalah satu-satunya profesi yang pekerjaannya setiap hari adalah mengubah otak. Ironisnya, selama berabad-abad, pendidik mengubah otak anak didik tanpa pengetahuan sedikit pun tentang otak, khususnya neuroanatomi dan neurofisiologi. Akibatnya, hingga saat ini rata-rata manusia baru menggunakan 5-8% potensi otaknya. Implikasinya hanya 10% sampai 15% orang yang meniti karir sesuai dengan pendidikan yang ditekuninya.